Ya cepet mulai, udah ngantuk banget nih, udah malam banget. Udah mau lewat juga harinya. eh ini hari ke-8 dari catatan yang belum rapi. Judulnya itu, kenapa Divergent Thinkers bisa mengalahkan orang jenius di dunia yang nyata. Why Divergent Thinkers beat geniuses in the real world. Divergent Thinkers tuh kayak gimana? Singkatnya itu generalis lah. Divergent itu kan artinya secara bahasa Inggris itu berbeda-beda. Jadinya itu seorang divergent thinkers itu dia tuh biasanya punya spesifikasi di berbagai bidang gitu. Dia itu seorang generalis. Dia tuh bisa ngoding, bisa juga ngedesain website, bisa juga ngedit video, tapi enggak jago-jago amat, tapi dia tuh jago semuanya. Dia tuh bisa semuanya tapi gak jago-jago amat. Dan di sini tuh bakal ngejelasin kalau misalnya di catatan ini tuh hari ini tuh bakal ngejelasin gimana mereka tuh bisa ngalahin seorang jenius di dunia yang nyata. Dunia yang nyata ya, di garis bawahi. Oke, ini catatan yang belum rapi, bukan untuk ditonton tapi untuk didengar. Videonya mungkin membosankan, gak ada editing, gak ada visual yang niat. Tapi yang aku baca ini daging, dan aku ingin kamu dengar pelan-pelan. Walaupun aku ngomongnya bakal agak cepet ya hari ini. Ada satu tipe manusia yang selalu bikin kita berhenti scroll kalau kita lagi scrolling. Anak kecil main piano klasik, bocil jago main catur, ada atlet umur 5 tahun yang udah kelihatan jenius banget. Di era YouTube, mereka itu eh, kayak versi orang dari video kucing kocak gitu, yang susah dilewatin lah gitu. Video-video absurd, video-video yang satisfying gitu, yang susah banget dilewatin para jenius ini tuh. Dan tanpa sadar kita semua itu menarik satu kesimpulan yang sama. Kalau dari kecil udah sejago itu, pasti nanti hidup kedepannya itu pasti lebih mudah. Dari situ lahir keyakinan bahwa berbahaya, bahwa perkembangan hidup itu linear gitu, garis lurus. Bahwa kalau kamu dapat head start atau awal yang bagus, kamu bakal selalu unggul. Makanya banyak orang tua, bahkan banyak dari kita ke diri kita sendiri, memaksakan spesialisasi dini. Harus jago dari kecil, harus jago dari dulu. Harus jago dari saat ini, fokus di satu skill, satu jalur, dan satu identitas. Masalahnya, dunia nyata tidak bekerja seperti itu, men. Kita suka cerita jenius, karena ceritanya itu rapih, linear gitu. Mudah dipahami, dan juga kelihatan cepat karena fokus di satu bidang. Padahal perkembangan manusia itu jarang banget linear loh. Benar kan? Kita tidak didesain untuk tumbuh secara lurus, untuk berkembang secara lurus, fokus di satu tujuan itu aja. Kita hanya ingin yang terasa cepat. Dan seringkali yang terasa lambat di awal justru paling kuat di akhir. Coba kita lihat dunia sebagai tempat belajar. Ada lingkungan belajar yang baik hati, aturannya jelas, polanya berulang, feedbacknya itu cepat dan juga akurat. Kayak ya yang tadi dicontohin lah, kayak orang-orang jenius tadi. Ada di catur misalnya, atau di musik klasik, atau di matematika teknis gitu. Semuanya itu aturannya jelas kan, polanya berulang, terus juga ada feedback cepat dan akurat gitu. Kalau lu salah, lu jelas salah dan bakal dikasih tahu benernya itu kayak gimana. Itu semuanya pasti kan. Kalau misalnya ngerjain 1+1 jadi 3 itu salah, feedbacknya apa 2, itu yang benar tuh. Kayak gitu contohnya, simpelnya. Tapi itu kan tadi lingkungan yang baik. Ada lingkungan belajar yang jahat, yang aturannya tuh nggak jelas, masalahnya itu berubah-ubah, feedbacknya itu sering telat gitu, bahkan feedbacknya itu malah salah, itu tetap salah. Dan sebagian besar pekerjaan modern ada di kategori ini malahan. Di konteks bisnis, kepemimpinan, kreativitas, dan di dalam konteks hidup itu sendiri. Di dunia seperti ini menghafal pola lama nggak cukup, karena nggak pasti. Dunia ini tuh bukan catur yang pasti, bukan matematika yang pasti. Yang dibutuhkan bukan jenius yang sempit di satu bidang doang, tapi pemikir yang bisa nyebar ke segala hal, bisa beradaptasi. Di dunia yang nggak pasti, yang menang bukan yang paling cepat menguasai satu hal, tapi yang punya banyak lensa untuk melihat masalah. Itulah kenapa banyak kontribusi besar hari ini lahir dari orang yang mengambil satu ide dari satu bidang, lalu memindahkannya ke bidang yang lain. Bukan menciptakan hal baru dari nol, tapi menggabungkan hal lama dengan cara yang berbeda.
Ada satu kisah menarik, seorang pria Jepang yang tidak terlalu pintar di bidang elektronik lah, di ujian elektronik. Ia bahkan nggak lulus gitu di sekolahnya. Nggak unggul lah dia secara teknis. Namun ia bekerja di perusahaan kartu mainan tua namanya Nintendo. Kalian tahu kan Nintendo itu apa? Ya berhubungan dengan elektronik kan. Suatu hari karena tidak ada kerjaan, dia iseng membuat lengan mekanik sederhana yang murah. Teknologinya biasa. Bosnya melihat dan berkata, jadikan ini mainan. Mainan itu laku, lalu dia diberi tanggung jawab lebih besar dan lahirlah satu prinsip. Lateral thinking with third teknologi. Lateral thinking with third teknologi. Teknologi yang sudah tua, muda, murah, dipahami semua orang. Digabungkan secara kreatif. Hasilnya apa? Game Boy. Jadi dia tuh ngegabungin konsep yang tua dengan sebuah teknologi dan bisa menghasilkan Game Boy yang bisa menciptakan Nintendo yang sekarang. Bukan yang paling canggih tapi paling adaptif cadel. Dan justru karena teknologinya biasa, orang-orang bisa bereaksi lebih cepat di atasnya. Pelajaran pentingnya bukan soal teknologi tapi cara berpikir. Di dunia yang berubah cepat, yang dibutuhkan adalah basis yang luas. Fase mencoba, fase sampling, bukan untuk bingung tapi untuk membangun kerangka berpikir yang lentur. Self leadership di sini berarti satu hal, tidak memaksa diri jadi versi akhir terlalu cepat. Masalah besar hari ini adalah tekanan waktu. Kita terus ditanya, kamu mau jadi apa 10 tahun lagi? Rencana hidupmu apa? Padahal kita sedang memaksa versi diri hari ini memilih untuk versi diri yang belum kita kenal. Di dunia yang belum ada loh 10 tahun ke depan itu. Itu tuh bukan visi, itu ilusi dari sebuah kontrol, dari sebuah harapan. Makanya aku namai ilusi. Justru pendekatan jangka pendek yang lebih sadar seringkali lebih sehat. Bukan tanpa arah, tapi dengan refleksi. Bukan membandingkan diri dengan orang lain, tapi dengan diri sendiri di hari kemarin. Banyak orang merasa tertinggal, padahal mereka belum tahu mereka mau kemana. Aneh kan? Dan itu wajar, makanya berpikir itu harus secara luas lah, harus kemana-mana. Menggunakan lensa yang luas, gak cuma sempit di satu hal aja. Tapi berpikir seperti ini tuh bukan berarti gak serius, bukan berarti juga gak ambisius. Itu tanda kamu sedang membangun fondasi untuk dunia yang belum stabil. Oke, penutupnya sederhana. Dunia nyata tidak dimenangkan oleh jenius yang terlalu cepat. Ia dimenangkan oleh orang yang berani mencoba banyak hal, menghubungkan yang tidak kelihatan berhubungan, dan memimpin dirinya sendiri di tengah ketidakpastian. Kalau hari ini jalur hidupmu terasa berantakan, mungkin bukan karena kamu gagal. Mungkin kamu sedang mengumpulkan potongan untuk sesuatu yang belum kelihatan bentuknya. Oke, ini hari ke-8. Terima kasih.